Saudara, mari kita membahas slide yang menarik ini. Ringkasnya adalah mengenai ternyata aksara Jawa itu mempunyai pandangan yang sifatnya visioner itu. Dia berpendapat bahwa kalau kekuatan diadu, meskipun masing-masing merasa benar, keduanya akan sama-sama hancur. Ya. Ide ini muncul ketika saya ke Surabaya, ke sebuah kampung tempat di mana para tokoh-tokoh kemerdekaan itu menempa diri. Konon Bung Tomo juga menempa diri di sana. Ya. Nah, di satu tempat di mana kantornya berada itu, sebuah rumah, saya diberi ajaran oleh seorang gadis kecil ini yang tinggal di situ tentang huruf Wono Coroko ini. Yaitu isinya begini: Wono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyono, Mogo Botongo. Itu. Jadi ternyata ceritanya itu menarik. Itu. Alkisah ada seorang raja yang sangat zalim dan suka memangsa manusia. Ya. Nah, ada seorang pemuda yang sakti dan merasa, saya mempunyai misi untuk menolong masyarakat agar supaya tidak diperlakukan semena-mena oleh sang raja ini. Nah, pemuda itu bernama Aji Saka, yang mempunyai sebuah keris dan dua orang pembantu yang setia itu. Dia mengatakan akan pergi menemui sang raja yang zalim itu. Kerisnya dititipkan kepada salah satu pengikutnya yang setia itu, dan dia pergi dengan yang lain itu ya. Dan ketika sudah dekat, maka dia memerintahkan supaya pendukungnya itu yang kedua ini untuk udah yuk jangan ikut karena bisa membahayakan dirimu, ya toh? Karena ini raja ini benar-benar ganas nih. Kamu tinggal di sini dan tunggu saya, ya toh? Nah, dengan tenang dia mendatangi raja itu yang sudah buru-buru mau memangsa dia karena sudah sangat kelaparan, toh, sudah lama nggak makan, toh. Nah, lalu Aji Soko mengatakan, "Tar dulu kita buat janji. Saya hanya kalau
Anda menang ya sudah, saya rela dimakan. Kalau Anda kalah, saya hanya minta tanah seluas destar saya ini. Ya. Topinya dia toh. Nah, sang raja sudah oke, segede apa sih dia punya destar toh. Lalu coba di apa digelar dia punya destar itu. Digelar dan sang raja merasa udah segini nggak apa-apa lah. Ayo mana saya mau makan kamu, serahkan dirimu. Ternyata destar itu yang digelar itu melebar, melebar, melebar terus, gitu. Sehingga akhirnya dia melilit si raja itu, gitu. Dan akhirnya apa? Sampai apa laut selatan itu, gitu. Nah akhirnya terbelit dan lalu dilemparkan ke laut selatan itu, dan menemui kematiannya itu. Rakyat gembira dan meminta Ajisaka sebagai pemimpin mereka itu. Nah, lalu Ajisoko itu teringat pada kerisnya itu dan memerintahkan, coba kamu anak buahnya itu ikutnya itu ngambil kepada yang sudah dititipkan kepada eh, pengikut setianya yang lain toh. Nah, dia datang ke sana lalu mau ngambil itu tapi tidak diberi itu karena dia setia pada janjinya bahwa saya dapat titah supaya tidak boleh keris ini dikasih kepada orang lain kecuali saya apa kecuali dia yang ambil sendiri toh. Tapi pendukung yang kedua merasa mendapatkan perintah untuk mengambilnya itu. Akhirnya masing-masing merasa benar dan berkelahi sampai akhirnya sama-sama mati, meninggal kok. Nah dari sudut itu dia membuat sebuah syair ya yang kemudian menjadi bahan apa munculnya huruf Onocoroko itu. Hanya 4 baris ya terdiri daripada 20 kata itu. Ya, 2, 3, 4 ya. 20 kata nih. Isinya begini, Onocoroko Toto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Potongo. Jadi artinya begini, ada utusan saling bertengkar. Keduanya sama-sama sakti dan merasa berada di jalan masing-masing yang dianggap sebagai jalan yang benar. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mogok potong, akhirnya dua-duanya mati bersama itu. Ya, nah dari kisah Ajisaka ini konon muncullah aksara Jawa. Ya, biri yang saya dapat dari
searching di internet, dan kalau Anda yang mau memperkaya, silahkan aja. Saya hanya memberikan trigger, memicu supaya Anda bisa mempunyai wawasan yang terbuka. Bahwa ternyata pendahulu kita itu bukan orang yang sembarangan. Mereka mempunyai wisdom itu untuk menyelamatkan kehidupan bersama. Dan menarik lagi, gadis yang ada di sini adalah etnis Tionghoa yang mengajar kita itu. Jadi kita yang sebagai bisa dibilang bersiarah ke tempat kediaman para pejuang itu diajar oleh seorang anak itu tentang wisdom ini itu luar biasa kan ini itu bahwa bagaimana pemimpin kita di zaman dahulu yang mendirikan negara Kesatuan NKRI ini sudah mempunyai wawasan yang demikian luas, ya, bahwa apa yang diperjuangkan itu bukan hanya wilayah Nusantara ini, tapi juga satu budi pekerti supaya kita bisa mengembangkan kebiasaan untuk bermusyawarah, ya, sehingga dengan saling bertukar pendapat, silih asih, asah asuh, terjadi silih wangi, ya. Ya. Ini penting untuk negara yang demikian plural majemuknya seperti Indonesia ini. Oke, kita akhirin dulu sampai di sini.